Baiklah, saya Sri Devi Oktavia akan menjelaskan mengenai keuangan negara dan daerah. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, dan pengeluaran daerah. Prinsip keuangan negara. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBN berupa perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara adalah tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan distribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Regulasi pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar
1945. Kelembagaan pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut. 1. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. 2. Menteri Keuangan berperan sebagai pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 3. Menteri maupun pimpinan lembaga selaku pengakuan anggaran atau penggunaan barang. Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 3. Kepala Satuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah. 4. Kepala Satuan Kinerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pejabat penggunaan anggaran atau penggunaan barang daerah. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan kinerja antara pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam bentuk pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana pertimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Pemberian pinjaman dan atau himbau oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pemberian pinjaman atau hibah atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman atau hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat. Pemberian pinjaman atau hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah. Selanjutnya itu dana non-budget dan pelaksanaannya. Dana non-budget dapat berupa dana taktis atau dana abadi yang tidak dikelola dan dilaporkan melalui mekanisme tata kelola keuangan negara yang sistemnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Sumber dan penggunaan dana non-budget rawan untuk dilakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Selagi permasalahan dana non-budget, juga terdapat permasalahan lain yang harus diatasi, yaitu terkait dengan penertiban keuangan negara yang berada dalam rekening-rekening liar. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan kebijakan pembatasan rekening dan penggunaan rekening tunggal perlu dilakukan konsisten. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.